Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Amin, amin. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Tema 1, subtema 1. Kelas 4, MI Perwanida Blitar. Kira-kira pasti kalian sudah tidak asing kan dengan apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Gagasan pokok. Gagasan pokok atau biasanya disebut dengan gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Dengan kata lain, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Langkah pertama yang dilakukan saat akan menemukan gagasan pokok dari sebuah teks tertulis adalah kira-kira apa yang harus dilakukan kita? Membaca teks dengan seksama sekali atau 2 kali. Jadi harus fokus membacanya ketika kita akan menemukan gagasan pokok dari suatu bacaan. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, memiliki topik permasalahan yang bisa dijabarkan. Yang kedua, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Yang ketiga, memiliki makna yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, disusun tanpa kata sambung atau transisi. Kata sambung contohnya apa saja? Apabila, karena, sedangkan, sehingga, tetapi, jika, dan sebagainya. Yang terakhir, dapat ditemukan di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi ciri-cirinya ini tadi ya, harus di ini. Lalu di manakah letak gagasan pokok dalam suatu paragraf? Gagasan pokok biasanya terletak di kalimat utama di bagian awal atau akhir paragraf. Tetapi harus teliti, ada pula gagasan utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi harus teliti ketika kalian akan menemukan sebuah gagasan utama atau gagasan pokok dari suatu bacaan. Selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang gagasan pokok ya. Sekarang kita bahas tentang gagasan penjelas. Apa tuh Ustazah gagasan penjelas? Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Nah, gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh atau lebih dari satu kalimat. Nah, kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Oke? Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa Ustazah? Aku juga bisa Ustazah. Nah, kita lanjut ya. Lalu perbedaan gagasan utama dan gagasan pendukung atau bisa juga disebut dengan gagasan penjelas. Apa kira-kira? Gagasan pokok atau gagasan utama merupakan pernyataan yang menjadi inti sebuah pembahasan. Jadi kalau gagasan pokok itu inti dari sebuah pembahasan. Namun, kalau gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan penjelasan atau uraian dari informasi dari gagasan pokok.
Jadi lebih detail lagi daripada gagasan pokok. Oke, paham ya sampai sini? Contoh, bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan memengaruhi keberagaman budaya di Indonesia. Masing-masing pulau mempunyai karakteristik fisik sendiri-sendiri. Setiap masyarakat di suatu pulau mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan hidup sesuai dengan kondisi fisik daerahnya. Hal tersebut menyebabkan setiap masyarakat di suatu daerah memiliki budaya yang berbeda dengan daerah lainnya. Nah, kita cari gagasan pokoknya. Inti dari pembahasan kita adalah tentang keberagaman budaya di Indonesia. Ada di mana? Kalimat pertama. Berarti gagasan pokoknya adalah kalimat pertama. Kalimat kedua dan keempat adalah gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Oke, anak-anakku, jalan menuju kesuksesan itu mendaki dengan berbagai cara. Namun, untuk mendapatkannya, kamu perlu racikan yang khusus, ramuan yang khusus. Yakni apa ramuannya? Doa dan kerja keras. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Karena jalan menuju sukses itu mendaki. Oke? Siap, Ustazah. Oke, terima kasih. Tugas hari ini diperhatikan. Kerjakan LKS tema 1, subtema 1, halaman 31 sampai halaman 32. Soal A dan B. Terus semangat anak-anakku. Tetap jaga sholat 5 waktu dan patuh terhadap orang tua. Gracias. Demikian yang dapat Ustadzah sampaikan. Atas perhatian dan kesungguhannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat berjuang nak. Semoga sukses dan barokah. Apa yang kalian cita-citakan tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap terapkan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imun, mengurangi mobilitas, dan mentaati peraturan. Oke, tetap semangat belajarnya dan semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan dalam tholabul ilmi. Amin, amin. Demikian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.